Mulai. Silakan masuk, Pak. Dengan Bapak siapa? Bapak Gusti. Silakan duduk, Pak Gusti. Baik, Pak. Jadi perkenalkan, Pak, nama saya Dr. Ragil, Pak. Jadi saya yang jaga di poliklinik ini, Pak. Iya, Dok. Kalau boleh tahu, Pak, nama lengkapnya Bapak siapa? Agus Setiawan, Dok. Agus Setiawan, Di. Iya, Dok. Umur tak berapa, Bapak Gusti? 43 tahun, Dok. 43. Pekerjaannya? Tukang beca, Dok. Kang beca, Di. Iya, Dok. Tinggal di mana, Ki? Di Jalan Dentata, Dok. Oh, di Dengkata, Di. Iya, Dok. Baik, Pak Gusti. Jadi di sini nanti saya akan tanya-tanya Ki, tolong Bapak Gusti jawab Ki dengan jujur supaya membantu saya dan Bapak Gusti untuk mengetahui apa penyakitnya Bapak Gusti. Iya, Dok. Jadi saya meminta kesediaannya. Apakah Bapak Gusti bersedia? Bersedia sekali. Iya. Jadi Pak Gusti keluhan tak apa Pak Gusti? Ini, Dok. Saya rasa turun berat badanku ini. Oh, turun berat badannya Pak Gusti. Iya, Dok. Sejak kapan itu? Sekitar 2 bulan terakhir ini, Dok. Oh, 2 bulan terakhir ini turun berat badan tak? Iya, Dok. Iya. Dulu berat badannya berapa? Kalau tidak salah itu, Dok, sekitar 60-an kilo, Dok. Oh, 60, Di. Iya, Dok. Sekarang? Tinggal 50-an mungkin, Dok. Oh, sekarang tinggal 50. Iya, Dok. Oh, jadi kurang 10 kilo jadi Iya, Dok. turunnya. Baik Pak Gusti, selain itu ada kita rasa kayak cepat lelah kah? Iya, Dok. Akhir-akhir ini sering begitu, Dok. Oh iya, cepat lelah Di. Iya, Dok. Kalau kerja kita cepat lelah. Iya, Dok. Oh, kalau jantung berdebar ke jantung tak? Iya, Dok. Sering sekali tuh, Dok. Kalau tarik ke biasa beca, Dok, begitu. Debar biasa. Iya, Dok. Kalau makan tak bagaimana makannya? Turun nafsu makanku, Dok. Turun nafsu makan tak? Iya, Dok. Kalau emosi, kalau bisa dikontrol emosi tak biasa langsung Tidak, Dok. oh, biasa. Iya, Emosian biasa. juga. Iya, anakku biasa sering kumarahin, Dok. Biar masalah sepele aja, Dok. Apa? Sebelumnya pernah kayak begini Pak? Baru pertama kali nih, Dok. Baru pertama kali. Iya, Dok. Kalau keluarga tak ada begini? Atau ada penyakitnya keluarga tak? Kalau penyakit begini tidak ada, Dok. Tapi kalau ibuku itu, Dok, ada penyakit anunya, gulanya, Dok. Oh, gula jadi? Iya. Oh, diabetes. Iya, Dok. Oh, iya. Kalau entak buang air kecil Lancar aja. lancar buang air kecilnya. Iya, Dok. Kalau buang air besar, Itu, Dok, daiku encer. oh encer kita tadi. Iya, Dok. Diabetesnya encer di. Iya, Dok. Tidak berdarah di. Tidak, Dok. Tidak jadi. Iya, tidak ada, Dok. Oh, baik Pak Gusti. Jadi ada yang mau kita tambahkan? Insyaallah itu, Dok. Jadi, Iya. baik Pak Gusti, jadi saya cek ulang nih Pak. Nama tak itu Agus Setiawan. Iya, Dok. Umurnya 43 tahun. Pekerjaan tak sebagai tukang beca di Iya, Dok. di Dengkata tinggal. Nah, keluhan utamanya itu Bapak turun berat badan Iya, Dok. sejak 2 bulan terakhir. Iya, Dok. Terus cepat lelah juga di, Iya, Dok. berdebar juga jantungnya. Berdebar ke jantung kita toh? Iya, Dok. Iya, gampang emosian dan apa lagi? Udah pernah kayak begini sebelumnya di? Udah pernah Iya, di? Iya. pertama kali. Keluarganya ada yang diabetes. Iya, Dok. Oh, nafsu makannya menurun juga di? Iya, Dok. Oh iya. Buang air kecilnya lancar. Oh, buang air besarnya encer di? Iya. Encer teta. Iya, Dok. Oh iya. Jadi baik Pak Gusti, tidak ada lagi yang mau kita tambahkan? Iya, Dok. Tidak ada di? Iya, Dok. Ya, jadi baik ya, dari informasi yang saya dapat Pak Gusti itu kemungkinan gini Pak Gusti, mungkin terkena yang namanya gondok atau Iya, Dok. hyper, istilah kedokterannya itu hypertiroid, tapi belum pasti Pak Gusti. Untuk lebih pastinya saya membutuhkan pemeriksaan tambahan seperti pemeriksaan fisik Pak Gusti. Jadi nanti itu pada saat pemeriksaan fisik nanti saya raba-raba daerah lehernya Bapak Gusti. Mungkin Bapak Gusti agak tidak nyaman, tapi saya mencoba seprofesional mungkin di. Iya, Dok. Ya, apakah Bapak Gusti bersedia? Iya, bersedia, Dok. Iya, ke meja pemeriksaan maka Pak Gusti. Iya. Sambil saya cuci tangan terlebih dahulu di. Iya, Dok. Nah, setelah itu kita cuci tangan 7 langkah.
Nah, setelah cuci tangan 3 langkah, selanjutnya kita menuju ke pasien. Tarik Pak Gusti ke situ ya. Ya. Nah, di sini ya di pemeriksaan fisik itu kita melakukan melihat apakah adanya pembesaran kelenjar tiroid pada pasien. Nah, pembesaran kelenjar tiroid tersendiri itu terbagi menjadi 3 tingkatan. Nah, tingkatan pertama itu ada 2, ada 1A dan 1B. Nah, kalau 1A itu kita tidak dapat melihat pembesaran kelenjar tiroid pada pasien pada saat dia keadaan normal maupun dia menengadah. Nah, tapi apabila dipalpasi dia dapat teraba. Nah, selanjutnya 1B. 1B itu kita melihat pembesaran kelenjar tiroid pada saat dia menengadah dan menelan ludah, dan juga apabila dipalpasi dia teraba. Nah, selanjutnya tingkatan kedua itu kita sudah dapat melihat pembesaran kelenjar tiroid pada saat jarak 1 meter, kurang lebih 1 meter. Selanjutnya tingkatan ketiga pada saat jarak 65 meter kita sudah dapat melihat jelas pembesaran kelenjar tiroid pasien. Nah, yang pertama kita lakukan itu menyalakan lampu terlebih dahulu agar dapat melihat secara jelas leher pasien. Nah, selanjutnya kita melakukan inspeksi terlebih dahulu dengan menyuruh pasien untuk menengadah ke atas atau melihat ke atas. Tapi Pak Gusti, coba kita melihat ke atas beda. Nah, kita melihat apakah ada pembesaran atau tidak, dan menyuruh pasien untuk menelan ludah. Tapi Pak, menelan beda ludah. Nah, setelah inspeksi kita melakukan yang namanya palpasi. Tapi Pak, geser-geser dulu sedikit sini. Nah, setelah itu palpasi menggunakan 2 jari telunjuk dan 2 jari tengah. Nah, angkat beda Pak. Nah, kita palpasi dari atas ke bawah menggunakan 2 jari. Palpasinya itu di sini kita akan mencari apakah ada pembesaran kelenjar tiroid atau ada nodul. Nah, setelah itu sampai ke bawah jakun. Setelah ke bawah jakun, kita palpasi lagi ke kanan dan ke kiri. Nah, setelah itu selesai, menyuruh pasien kembali ke kursi. Tapi Pak, duduk lagi. Nah, selanjutnya cuci tangan lagi 7 langkah. Nah, setelah itu memberitahu pasien. Jadi Bapak Gusti, saya semakin yakin Bapak Gusti dengan penyakit Pak. Tapi saya menyarankan Pak untuk mengetahui lebih pasti, Bapak sebaiknya memeriksa di pemeriksaan lab dan periksa USG untuk lebih pastinya, supaya nanti saya kasih terapi obat yang lebih optimal Pak. Nah, selanjutnya setelah pemeriksaan fisik, maka kita akan memeriksa mengukur tebal lipatan kulit pasien untuk mengetahui status gizi pasien apakah baik atau buruk. Nah, alatnya itu menggunakan yang namanya skin fold caliper. Skin fold caliper tersendiri ada 2, ada yang large skin fold caliper dan ada Harpenden skin fold caliper. Nah, caranya itu dulu kita menyuruh pasien berdiri, Pak, berdiri dulu Pak. Nah, setelah itu kita gulung, tapi Pak Di, gulung dulu. Nah, taruh Pak supaya jelas kamera. Nah, di sini kita mencari titik tengah dari prosesus acromion dan prosesus olecranon. Kita mengukur di tengahnya dari prosesus acromion dan olecranon. Nah, saya mendapati titik tengahnya di sini tuh 17. Nah, kita tandai menggunakan pulpen atau spidol. Nah, setelah ditandai, setelah kita mendapat titik tengahnya, kita mengukur tebal lipatan kulit itu 1 cm di atas di atas tanda yang tadi. Nah, 1 cm sekitar begini. Nah, selanjutnya kita mencubit kulit. Saat mencubit kulit, jangan lupa jangan mengambil lemaknya, cuma kulitnya saja. Dengan begini. Tapi Pak Di.
Nah, kira begini. Nah, terus selanjutnya di sini menunjukkan ukurannya itu 12,5. Nah, syarat untuk skin fold caliper sendiri itu kita dapat digunakan itu apabila dia itu menunjukkan titik nol agar bisa digunakan skin fold caliper. Nah, setelah mengetahui angkanya 12,5 yang itu berarti status gisinya bisa dibilang normal. Nah, kita menyuruh pasien duduk, Pak, duduk dulu deh. Nah, selanjutnya kita melakukan yang namanya mengukur lingkar pinggang pasien menggunakan pita ukur. Nah, Pak boleh berdiri lagi, Pak. Nah, dengan cara itu angkat dulu baju tadi, Pak. Nah, yang pertama kita harus mengetahui posisi kosta 12 dari pasien. Nah, kosta 12-nya itu di sini. Dan krista iliakanya. Nah, krista iliakanya di sini. Nah, selanjutnya kita mencari titik tengahnya dari kosta 12 dan krista iliakanya. Nah, sekitar di sini. Coba diukur. Nah, titiknya itu di 6. Kita tandai terlebih dahulu. Nah, setelah itu pitanya kita lingkarkan ke pinggang pasien. Tarik Pak Di, bantu dulu. Nah, di sini saya mendapatkan lingkar pinggang pasien itu 73, yang artinya dia tidak obesitas sentral. Nah, selanjutnya tarik Pak duduk lagi. Nah, jadi Pak, pemeriksaannya sudah selesai. Di sini Bapak itu status gisinya normal dan tidak mengalami juga obesitas sentral, Pak. Tapi di sini Bapak mengalami namanya hyperthyroid, Pak Di. Jadi nanti saya kasih obat, saya resepkan nanti ke depan lagi di apotek untuk kasih obatnya, Di. Mungkin sekian nih, Pak. Terima kasih, Pak Di. Ya. Hati-hati, Pak.